Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman semua. Jadi, sebelumnya perkenalkan saya Rehan Akbar Maulana Setiawan dengan NIM 24105210016 dari kelas B, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Angkatan 2024. Jadi, di video kali ini saya akan membuat penugasan pada mata kuliah rancangan percobaan, di mana saya akan menganalisis data menggunakan ANOVA dengan menggunakan Microsoft Excel, di mana selanjutnya itu saya akan melakukan uji lanjut setelah ditemukan ANOVA-nya. Saya mengambil topik dari ini pengaruh 4 varietas kedelai, yaitu A, B, C, dan D. Di mana jenis varietas bisa kalian lihat ini, A itu DG1, B itu Grobogan, C itu Anjas Moro, dan D itu Dena 1. Ini adalah jenis varietas kedelai. Di mana kita akan amati bagaimana sih pengaruhnya terhadap hasil produksi kedelai dalam satuan kilogram per petak, di mana saya menggunakan rancangan bujur sangkar Latin dengan ukuran 4x4. Pertama-tama ini bisa dilihat data hasil produksi kedelai dalam satuan kilogram per petak, di mana ada baris ini menunjukkan lokasi yang berbeda saat melakukan produksi kedelai dan pemanenan. Di sini ada 4 lokasi, 1-4. Untuk kolom ini adalah waktu tanam dari kedelai yang berbeda, di mana waktu tanam ini ada dibagi 4 juga, W1 sampai W4. Dari W1 itu minggu pertama sampai W4 itu minggu keempat. Di sini ada jumlah baris juga untuk menjumlahkan baris, dan di sini kolom untuk menjumlahkan kolom. Bisa dibuat dulu tabelnya. Di sini saya sudah memasukkan data hasil produksi kedelainya itu dari yang W1 ini, lokasi pertama, waktu tanam yang minggu pertama ini didapat 10,5, saya tulis secara manual sampai yang di sini. W4 pada baris lokasi yang keempat, 10,2. Di mana ini datanya sudah saya acak juga sesuai prosedur dari rancangan bujur sangkar Latin. Kan karena ini ada varietas ada 4, A, B, C, D kan ini saya sudah acak nih. Misalnya yang di waktu penanaman minggu pertama ini kan W1, 5,8 pada baris lokasi yang ketiga. Ini menunjukkan produksi kedelainya ini sebanyak 5,8 kg per petak pada varietas D atau Dena 1. Contoh lainnya misalnya W4 ini, yaitu yang 10,2, itu hasil produksi kedelai dari lokasi yang keempat pada waktu penanaman minggu keempat. Sebanyak 10,2 kg per petak, itu menandakan dari varietas kedelai yang C, yaitu Anjas Moro. Selanjutnya kita bisa menghitung dari jumlah baris. Rumusnya itu ini, kita hitung secara manual aja. Dari yang angka ini, 10,5, kita tambah dengan yang ini, sampai 13,2. Seterusnya sampai bawah juga sama, bagian angka pada setiap baris itu kita jumlahkan. Yang ini 40,9, ini 42,9, dan yang ini adalah 40. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kolom, di mana kolom ini kita gunakan rumus ini, kita jumlahkan hasil dari waktu tanamnya ini, ada dari yang 10,5 sampai 11,6 pada yang ini, waktu penanaman minggu pertama. Kita jumlahkan saja secara manual. Terus yang ini kita jumlahkan juga, yang ini berarti 7,7 kita jumlahkan sampai 12,3. Seterusnya ini juga sama yang ini. Selanjutnya kita akan menghitung dari nilai ini dulu, perlakuan. Kan ini tadi varietasnya ada 4, jadi kita tulis dulu A, B, C, sama D. Terus di bagian sampingnya perlakuan kita kasih jumlah sama rata. Caranya itu, misalnya ini, perlakuan A, jumlahnya kan kita dapatkan dari sini. Dari data hasil produksi kita
jumlahkan sesuai perlakuannya itu apa. Ini kan perlakuan A, berarti kita jumlahkan yang hasil produksinya itu yang dari varietas A. Ini kan berarti yang A ini kan 11,6, kita tambahkan 12, A ini juga 11,2 ditambah sama 13,2. Kita tambahkan secara manual saja, didapatkan hasilnya 48. Dan seterusnya sama sampai yang ini. D, kan sesuai kan? 5,8 bagian D, 7,7, 5,9 sama 7,5. Untuk rata kita hitung dari jumlah pada setiap varietas. Ini perlakuannya ini kan 48, kita bagi dengan 4, itu 4 didapat dari jumlah perlakuan ini kan ada 4 nih. Dan ini ada 4 kali percobaan pada setiap varietas. A-nya ada 4 kali, berarti sampai D juga 4 kali, kita bagi dengan 4 semuanya. Ini secara manual ya. Sama. Langkah selanjutnya kita akan menghitung faktor koreksi terlebih dahulu sebelum mengerjakan ANOVA. Rumusnya itu kita hitung dari jumlah baris atau jumlah kolom sama saja. Ini kan 167,2, kita pangkatkan 2, terus kita bagi dengan jumlah berapa kali percobaan dari setiap varietas, kan ada 4 kan masing-masing. Kita pangkatkan dengan 2. Didapat hasilnya itu 1747,24 faktor koreksinya. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk ANOVA. Di sini ada sumber keragaman, DB, JK, KT, F hitung, ini untuk keterangan signifikan atau tidaknya. Sama F tabel untuk taraf 5% atau 0,05 alfanya. Sumber keragaman tentunya ada baris untuk menunjukkan lokasi yang berbeda, kolom ini dari waktu tanam, perlakuan dari jenis varietas yang berbeda, ini kan ada A sampai D, ada 4 varietas kedelainya, galat sama total. Pertama kita hitung DB total dulu, didapat dari, tadi kan jumlah ininya ada 4 pada setiap varietas, kita kalikan dengan 4, perlakuannya kan ada 4, 4 kali 4 dikurangi 1, 16 kurangi 1 didapat 15. Selanjutnya untuk DB baris kita gunakan rumus kon A bagian sini, kita blok, jumlah barisnya ada 4 kan, kita blok, tutup kurung, kita kurangi dengan 1, didapat hasilnya 3, 4 kurang 1. Kolom sama saja rumusnya, tapi kita blok yang ini, W1 sampai W4, dikurangi 1, didapat 3. Perlakuan itu dari sini, tabel yang kita hitung tadi, setelah ini kan ada 4 perlakuan, kita ini blok yang ini dikurangi 1, didapat perlakuannya 3, galat berarti sisanya. DB total, selisihnya itu kita kurangi dengan DB baris, DB kolom, dan DB perlakuan, didapat hasilnya 6. Selanjutnya menghitung JK, dari sini JK total kita hitung dulu. Didapat dari, kita blok pakai rumus sum ASCII, sum square, ini kita blok dari W1 pada yang pertama ini, lokasi pertama, sampai yang terakhir. Kan ada 16 itu kita blok. Terus kita kurangi dengan faktor koreksi. Didapat JK totalnya 90,40. Untuk JK baris, rumusnya itu sum square J8, J11 itu ini jumlah baris, kita jumlahkan ada 4 kan, kita blok. Terus kita bagi dengan pakai rumus count A, kita blok yang baris ini jumlahnya berapa, ada 4 juga, dikurangi dengan faktor koreksi. Didapat hasil JK barisnya itu 1,95. Untuk JK kolom, rumusnya sum square, kita blok juga yang ini jumlah kolom ada 4, 39 sampai 44, ini kita blok 44,6. Dibagi dengan pakai rumus count A, kita blok yang bagian kolom ini, W1 sampai W4, dikurangi dengan faktor koreksi. Didapat hasilnya 6,80. Untuk JK perlakuan, rumusnya itu sum square juga, terus kita blok jumlah dari
masing-masing perlakuan varietas kedelai itu ada dari sini. Tabel yang ini 48 sampai 26,9 kita blok. Terus kita bagi dengan pakai rumus baru kon A, kita blok bagian sini. Jumlah perlakuannya ada 4, A sampai D kita blok, dikurangi dengan faktor koreksi, didapat hasilnya 78,92. Terakhir jika galat, ini selisihnya juga sama kayak DB galat tadi. Selisih dari JK total dikurangi dengan JK baris, dikurangi JK kolom, dan JK perlakuan. Didapat hasilnya 2,72. Untuk KT kita hitung dengan rumus JK pada setiap sumber keragaman di barisnya ini dibagi dengan DB pada setiap sumber keragaman pada baris, setiap baris. Kan ini karena KT baris, kita bagi pada masing-masing nilai yang di baris. 1,95 dibagi 3. Dan seterusnya sampai ke bawah, ini juga sama. Sampai sini, KT galat ini didapat dari JK galat dibagi dengan DB galat. Selanjutnya, untuk menghitung F hitung, kita gunakan rumus KT pada setiap sumber keragaman. Di sini ada KT baris, kita bagi dengan KT galat. KT galat di sini kita kasih dolar supaya saat di drag ke bawah dia tetap akan dibagi KT galat pembaginya. Dimana kita dapat F hitungnya itu untuk baris itu sebesar 1,44. Kita bisa drag saja ke bawah sampai didapat F hitung pada perlakuan, ya ini juga sama, 58,03. Sebelum kita menentukan apakah berpengaruh atau tidak, kita cari nilai F tabel untuk taraf 5%. Kita gunakan rumus F inverse 0,05 sesuai ini 5% kan sama 0,05. Terus ini B19 kali DB ini pada setiap sumber keragaman. Di sini DB baris. Terus kita kasih dolar yang ini untuk DB galat supaya bisa di drag ke bawah. 4,76 sama semua. Karena DB-nya juga ini sama 3.